Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, selamat datang di channel aldian.id bersama dengan saya Aldian Prayoga di sini. Dan seperti biasanya ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kehidupan. Kita akan bicara masalah kehidupan kembali. Dan topik kali ini adalah topik yang sangat menarik, topik yang sangat populer di dunia ini, teman-teman. Yakni tentang kekayaan. Ya, kita akan bahas bersama ya, ilmu untuk menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya dengan jalan yang baik dan benar pastinya. Karena begini, untuk menjadi orang kaya, sebenarnya sobat tuh bebas memilih. Mau memilih jalan pintas silahkan ya. Mau memilih jalan yang benar silahkan juga. Dan semua punya konsekuensi masing-masing seperti itu. Banyak orang yang gak sabar menjadi kaya, mereka memilih jalan pintas. Dan ini akan membuat seseorang menjadi celaka. Misalkan jualan barang ilegal itu cepet kaya. Jualan barang terlarang cepet kaya, haram. Bisnis haram, bisnis terlarang itu cepet banget uangnya. Beneran. Tapi endingnya adalah celaka. Gitu. Meskipun selamat di dunia pasti celaka di akhirat. Karena hukum di dunia itu seringkali tidak adil, sobat. Beneran. Makanya ada hukum akhirat. Oke. Berbeda dengan menjadi orang kaya, dengan menempuh jalan yang benar dan halal, pasti lebih sulit. Lebih lama prosesnya. Tapi ketika berhasil menjadi orang kaya, itu akan menjadi kaya yang sebenarnya. Itu. Kaya dengan cara yang baik, benar, dan juga halal. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada 4 hal penting yang bisa membuat kita menjadi orang kaya dengan cara yang baik dan benar. Bukan dengan jalan pintas ya. Oke, kita akan langsung bahas satu persatu. Dan kalau teman-teman pengen menjadi orang kaya, milikilah keempat hal penting ini atau minimal 2 saja. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, punya nilai jual. Jadi semakin tinggi nilai jual seseorang, maka semakin mudah untuk menjadi semakin kaya. Ini adalah konsep paling benar menjadi pribadi orang yang akan menjadi orang kaya. Orang punya keahlian tinggi dibayar lebih mahal, ya enggak? Daripada orang yang tidak punya keahlian kan, pasti lebih mahal yang punya keahlian tadi gitu. Orang yang sangat bisa, serba bisa, maka dia lebih mudah mendapatkan uang daripada orang yang enggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa sesuatu kok. Sayangnya banyak orang itu malas belajar untuk improve diri mereka. Sehingga nilai yang didapatkan orang itu segitu-segitu saja gitu. Orangnya biasa-biasa saja, ya duitnya biasa-biasa saja. Ini adalah konsep menjadi kaya yang pertama ya. Kenapa banyak orang yang nganggur? Ya karena banyak orang yang nilai jualnya segitu-segitu saja. Bukan masalah lapangan pekerjaan gitu. Seandainya Anda punya nilai jual lebih dibandingkan puluhan ribu orang yang lainnya, pasti Anda akan lebih mudah mendapatkan uang. Ini tak kasih contoh yang simpel-simpel. Jadi di desa saya itu nggak banyak orang yang pandai cukur rambut. Simple. Akhirnya ada 1-2 orang yang kursus, kemudian pandai cukur rambut. Mereka buka cukur rambut di rumah. Nah mereka di rumah saja uang tiap hari datang ke rumah mereka. Karena apa? Karena 2 orang ini di satu desa ini mereka yang bisa cukur rambut. Ya, ribuan orang yang lain di situ nggak bisa gitu. Jadi ketika seseorang punya nilai jual lebih, otomatis uang akan lebih mudah didapatkan gitu. Pertanyaannya adalah, Anda mau jadi orang kaya dengan menjual apa gitu? Ini pertanyaan yang pertama. Keahlian apa yang ingin Anda jual? Itu yang harus digali pertama kali untuk menjadi orang kaya. Saya yakin Anda bisa, jadi temukan segera potensi terkuat Anda. Belajar, gali diri Anda lebih dalam. Nah setelah itu, Anda akan menemukan senjata Anda untuk menjadi orang kaya. Oke ya, tadi poin pertama adalah punya nilai jual. Kita lanjut ke poin kedua. Yang kedua adalah tahu prioritas keuangan. Dalam bahasa lain, untuk menjadi orang kaya itu harus paham tentang manajemen keuangan. Sebenarnya banyak loh orang yang sudah masuk di kelas menengah.
Dan banyak di antara mereka ini berkesempatan menjadi orang kaya, tapi gagal teman-teman. Kenapa gagal? Karena nggak bisa ngatur uang, jelas sekali alasannya. Jadi kunci yang pertama tadi adalah nilai jual untuk menghasilkan uang. Kunci kedua adalah pandai ngatur uang yang sudah ada di tangan kita. Jadi punya kesempatan menjadi orang kaya. Misalkan lahannya kena ganti rugi untung proyek jalan tol. Misalkan dapat uang mendadak lah 10 miliar. Kalau orangnya itu nggak bisa ngatur, paling 5 tahun habis, nggak jelas uangnya. Jadi tahu prioritas keuangan itu sangat penting. Dan untuk menjadi orang kaya, rumusnya di sini. Punya penghasilan, cukupi kebutuhan tok ya, kebutuhan saja. Nah, selain itu, gulung uang Anda dalam investasi. Udah itu aja. Jadi nggak perlu banyak gaya, nggak perlu banyak gengsi, cukup penuhi kebutuhan saja cukup. Titik ya. Sisanya buat investasi. Nah, kalau teman-teman lakukan terus-menerus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa sadar Anda akan semakin kaya. Ya. Yang pertama tadi harus punya nilai jual untuk menghasilkan banyak uang masuk ke rekening Anda. Yang kedua adalah olah uang Anda dengan benar gitu. Ya, penuhi kebutuhan saja, titik. Nggak boleh ada keinginan apapun selama beberapa tahun ke depan, sisanya Anda investasi. Nanti gampang, masalah beli mobil, masalah beli motor, beli rumah itu gampang kalau sudah punya miliaran. Yang penting Anda punya nilai jual, bagus, menghasilkan uang, Anda olah uang itu di dalam investasi. Oke, biar lebih sempurna kita masih ada poin ketiga keempat. Poin ketiga ya, networking atau pertemanan atau hubungan dengan banyak orang. Jadi orang yang jago menjalin hubungan dengan orang lain biasanya bisnisnya hebat, lancar, berkembang pesat. Ini penting teman-teman. Jalin pertemanan yang sehat, yang produktif. Pelajari sedalam mungkin ilmu marketing teman-teman. Ilmu komunikasi. Ini banyak sekali orang yang berhasil jadi kaya karena dia jago ngomong. Tak kasih poin khusus teman-teman, networking ya, jaringan, kenalan banyak. Dia jago ngomong, punya banyak kenalan, akhirnya apa? Banyak peluang. Disitulah dia berpeluang semakin kaya dan semakin kaya. Kenapa orang-orang yang kaya, terkenal, dia lebih mudah semakin kaya? Ya karena dia jaringannya kuat gitu. Kenalannya di sana, bos ini, kenalannya di situ, bos ini lagi, kenalannya di sana, bos lagi. Jadi enak dia mau jualan apa itu dalam jumlah gede enak. Jadi teman-teman bisa pelajari juga nomor 3 ini untuk menjadi orang kaya. Networking. Oke? Lanjut kita masuk ke poin yang keempat. Inovasi. Ya, jadi banyak sekali orang yang berhasil menjadi orang kaya karena mereka selalu berinovasi. Mereka bahkan menjadi pemimpin pasar. Karena nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Dan orang-orang seperti ini biasanya itu sangat mudah menjadi orang kaya. Karena menciptakan sesuatu yang baru biasanya, yang brilian, yang berguna untuk banyak orang. Nah, jika Anda ingin terus menghasilkan uang, jangan puas dengan kondisi Anda sekarang. Lakukan inovasi terus-menerus secara berkala. Minimal kalau Anda pengen tetap semakin kaya, semakin menjadi orang kaya, minimal terus mengikuti perkembangan zaman. Udah itu aja. Karena berganti hari, berganti tahun, cara menghasilkan uang itu terus berubah. Teknologi, peradaban manusia, dan banyak hal akan mengalami perubahan. Jika kita tidak mampu berinovasi, udah ketinggalan. Berapa banyak pedagang di ruko-ruko yang mereka sepi, nggak ada omset, karena mereka nggak mau belajar online gitu. Jadi itu adalah contoh kecil mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, dia akan susah untuk menjadi semakin kaya. Apalagi untuk sekarang dia masih miskin gitu, akan terus miskin. Karena nggak ada inovasi dalam hidupnya. Oke sobat ya, sebenarnya sobat, jika Anda punya keempat hal ini, ya Anda akan berhasil menjadi orang kaya di masa depan. Minimal 2 dari keempat hal ini. Oke, saya sebutin lagi satu persatu. Yang pertama, memiliki nilai jual. Ya. Yang kedua, pandai manajemen keuangan. Yang ketiga, pandai membangun networking. Yang keempat, pandai melakukan inovasi. Oke, ingat-ingat ya keempat hal ini. Nah, selamat berjuang ya sobat semuanya untuk hidup yang lebih baik. Memang uang bukan segalanya dalam hidup.
tapi menjadi kaya dengan cara yang benar, banyak uang dan halal, itu bisa kita gunakan untuk banyak hal besar dalam hidup ini. Jadi motivasi menjadi orang kaya itu nggak salah ya, selama dengan cara yang baik dan benar. Semoga sobat semuanya berhasil menjadi orang kaya yang baik dan benar ya, menjadi orang kaya yang mulia. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.